Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sudah mulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pembelajaran kita tentunya berjalan dengan lancar, kemudian kalian pun belajar terasa nyaman, silakan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Bapak, silakan disimpan dulu, ya. Kemudian kalau masih melihat sampah, dipungut dulu, dibuang dulu. Silakan. Ya, sampahnya dibuang. Yang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Bapak juga disimpan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Bagus. Oke, sudah cukup bagus. Dari segi kehadiran sudah cukup bagus ya. Ini harus kalian pertahankan ya. Kalau kalian disiplin, insya Allah kalian bukannya jadi orang yang sukses semua. Kalau Bapak mau ngecek konsentrasi kalian, coba perhatikan semua ke depan. Terlihat? Apa yang kalian lihat? Ya, di sini ada dua buah gambar yang berbeda. Coba dilihat baik-baik, diamati. Dari dua gambar ini, coba Bapak minta kalian cari beberapa perbedaan. Ayo. Ya, Apa? Kaos kaki. Kaos kaki apa saya? Oke, kaos kaki satu. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi Bapak sudah mengecek konsentrasi kalian, selanjutnya Bapak mau mengecek daya ingat kalian. Coba angkat tangannya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Apa yang dibahas? Saya Kak, Boleh? tentang kelangkaan. Siapa namanya, Nak? Alfiani. Alfiani. Minggu lalu kita bahas tentang Kelangkaan. Ya, tepat sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, minggu lalu kita bahas kelangkaan. Satu lagi. Ada yang masih ingat kelangkaan itu apa? Saya Pak. Yohanes, boleh? Kelangkaan itu kesejahteraan atau yang disebut dengan keterbatasan antara sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kasih tepuk tangan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang kelangkaan. Untuk selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Masih pada kade yang sama, ya. Masih pada kade yang sama, tetapi fokus bahasannya kalau minggu lalu kelangkaan, sekarang kebutuhan. Namun sebelum itu, ya, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan dalam pembelajaran nanti. Di awal pembelajaran Bapak akan mengadakan pretest. Kemudian di akhir pembelajaran nanti Bapak juga akan mengadakan post-test. Pada KD 3.2 yaitu menganalisis kelangkaan serta hubungannya dengan sumber daya dan kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan yang ada di lingkungan kalian. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi harapannya setelah mempelajari ini, kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari mampu untuk lebih mengutamakan kebutuhan. Pretestnya sendiri, ya, Bapak batasi waktunya 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan dibaca baik-baik, ya. Kerjakan secara mandiri sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Dalam pretest tadi,
Kalian menemukan soal ini? Iya, Iya, Pak. Pak. Coba dibaca baik-baik soalnya. Oke, dari pertanyaan ini, coba Bapak mau tanya. Tadi ada berapa orang yang menjawab A? Angkat tangannya. Ada berapa orang yang menjawab A? Kemudian yang menjawab C, ada? Ada yang menjawab C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang menjawab D? 1, 2, 3. Yang menjawab E? Dalam pembelajaran nanti tentunya kalian akan tahu apa jawabannya. Ya, tapi syaratnya kalian tentunya harus benar-benar memperhatikan proses pembelajaran ini. Kemudian silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Mejanya, kursinya boleh diatur senyaman mungkin. Silakan. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Ada sebuah pertanyaan dalam video tersebut. Apa sih kebutuhan itu? Coba ada yang tahu nggak kebutuhan itu apa? Boleh diangkat tangannya kalau yang tahu menurut kalian. Boleh. Siapa namanya? Alfiani. Boleh Alfiani, silakan. Menurut Alfiani apa sih kebutuhan? Menurut saya kebutuhan adalah suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia ataupun manusia yang individu atau kelompok. Suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia baik individu maupun kelompok. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Ya, bagus Alfiani. Ada lagi yang punya pendapat lain tentang kebutuhan? Boleh? Silakan, namanya siapa? Nama saya Lola, silakan Lola. Menurut Lola apa sih kebutuhan? kebutuhan itu tuh segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Lola dan Alfiani. Lalu apakah kebutuhan itu hanya berupa barang? Tidak. Ya, kebutuhan itu tidak hanya berupa barang. Nah, kemudian ada beberapa faktor. Kenapa sih kebutuhan dari masing-masing individu itu berbeda? Ya, pernah mengalami kebutuhan kamu dan kebutuhan temannya berbeda? Penggunaan kaos kaki dengan maksimal akan terus kalian gunakan jika kalian menggunakan sepatu. Itulah yang dinamakan barang komplementer. Sehat. Boleh? Namanya siapa? Ahmad Wiji. Silakan Wiji. Sama nggak Pak antara kebutuhan sama keinginan? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Pak, sama nggak antara kebutuhan dan keinginan? Mungkin tadi Wiji baca di depan ada kata kebutuhan, ada istilah kebutuhan dan istilah keinginan. Kalau kebutuhan itu sangat diperlukan. Kalau nggak ada, itu akan mengganggu. Contohnya apa? Makan. Kalau nggak makan mengganggu nggak? Mengganggu. Tentunya mengganggu ke kesehatan. Mana kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 2? Silakan baca petunjuknya. Kemudian setelah membaca petunjuk, kalian persiapkan alat dan bahan yang ada sesuai dengan lembar kerja kelompok kalian masing-masing. Oke, kalau sudah dibaca petunjuknya, silakan persiapkan alat dan bahannya, kemudian langsung kalian buat proyek. Ya, silakan. Untuk mengisi lembar aktivitasnya, kalian boleh mencari sumber dari manapun. Ya, manfaatkan sumber belajarnya. Boleh dari buku paketnya, boleh dari internet, boleh dari jurnal. Silakan maksimalkan sumber belajarnya. Oke, silakan kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Waktunya Bapak batasi 30 menit. Ya, silakan.
Ya, temanya sesuaikan dengan tema kalian. Mana pusat utamanya? Ya, selanjutnya. Ya, boleh. Ya, bisa. Seperti ini juga bisa. Yang penting terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai moderator, dan di samping saya menurut kelompok kami, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melangsungkan kelangsungan hidup. Kebutuhan dibagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Perkenalkan, nama saya Salma Adriana dari kelompok 2 divisi pertanian. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang paling mempengaruhi perbedaan kebutuhan tersier seseorang? Terima kasih. Pertanyaannya Selma. Dari pertanyaan Heli dan Selma akan kami diskusikan dulu kepada teman kelompok kami. Tadi pertanyaan dari Heli, menurut kelompok kita, apakah kebutuhan tersier setiap orang itu sama? Tidak, karena kesenangan setiap orang itu berbeda-beda, dan juga setiap orang itu ada yang bisa memenuhi kebutuhan tersiernya, ada juga yang tidak bisa memenuhinya. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok kalian. Saya senang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih upload untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lia Sadia. Saya dari kelompok 4 dan teman saya Tina Ayu Asmara. Di sini kita akan mempresentasikan kebutuhan berdasarkan sifatnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya ada 2, kebutuhan jasmani atau fisik, dan kebutuhan rohani. Baik, di sini akan saya simpulkan bahwa kebutuhan akan setiap individu itu tentunya berbeda-beda. Contohnya saja kebutuhan akan makan setiap orang itu berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause untuk ya, sudah cukup bagus ya. Tapi jangan puas sampai di sini, itu semua harus kalian tingkatkan lagi. Ya. Oke, selanjutnya lembar penilaian tadi silakan dikumpulkan. Secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak. Boleh. Jadi kesimpulannya itu kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya seperti waktu, sifat, dan subjeknya. Terima kasih Eva dan Amara, kasih tepuk tangan untuk Eva dan Amara. Ya. Jadi Bapak ulas sekali lagi ya. Berikan tanggapan bagaimana untuk pembelajaran saat ini. Oh ini, silakan. Pertanyaan mau mewakili pertanyaan lain, silakan. Boleh. Dengan belajar berkelompok, materinya mudah dipahami. Belajar kelompok itu kita bisa sharing-sharing sama teman-teman, terus kayak bisa lebih mudah gitu Pak. Misalnya kayak ada kekurangan ini bisa bertanya ke temennya gitu. Pembelajaran jadi lebih berbeda dari biasanya dan juga suasana kelas menjadi lebih aktif. Oke, suasana kelas menjadi lebih aktif. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Tentunya ini akan kita jadikan sebagai refleksi kita untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik lagi. Jadi minggu depan silakan kalian pelajari di rumah tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Boleh istirahat. Baik Pak.